Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kita ketemu lagi di materi kedua. Pembelajaran kita di kelas 9 masih terkait benua-benua di dunia. Kemarin kita sudah bahas benua Asia. Kali ini kita akan bahas tentang benua Amerika dan benua Eropa. Tujuan pembelajarannya di sini kita akan bahas dinamika penduduk, keadaan alam, iklim di dua benua, benua Eropa dan benua Amerika. Oke, seperti kalian lihat di peta yang tergambar ya, ini adalah benua Amerika. Benua Amerika itu dibagi menjadi 4 bagian wilayah. Ada Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia di sebelah utara. Oh, ini dia, Kepulauan Karibia. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua di dunia setelah benua Asia. Bagaimana keadaan alamnya? Nah, yang khas di benua Amerika itu memiliki air terjun tertinggi di dunia yang bernama air terjun Angel yang terdapat di Venezuela atau Angel Falls. Kalau kalian pernah menonton film Up ya, yang terkenal dan viral tuh tahun berapa Misika lupa, itu merupakan gambaran dari Angel Falls yang ada di benua Amerika. Angel Falls merupakan air terjun tertinggi di dunia. Tingginya kurang lebih 1000 mdpl. Yang kedua, di benua Amerika itu ada air terjun dengan debit air terbesar. Debit itu kecepatan ya. Debit air terbesar, air terjunnya namanya adalah air terjun Guaira, terdapat di negara Brasil. Lalu yang ketiga, di benua Amerika terdapat gunung api aktif tertinggi. Nama gunungnya adalah Ojos de Salado. Gunung api tertinggi ini terdapat di benua Amerika. Lalu ada sungai terbesar di dunia dengan lumbah sungai terluas, yaitu Sungai Amazon. Kalau terpanjangnya kedua ya, Sungai Amazon terpanjang kedua di dunia, karena terpanjang pertama terdapat di Afrika, yaitu Sungai Nil. Kalau yang terbesar dan terluas itu adanya di benua Amerika, yaitu Sungai Amazon, terdapat di Amerika Selatan. Lalu yang kelima, benua Amerika punya tempat terkering di dunia, namanya Gurun Atacama. Kenapa dibilang tempat terkering? Karena di sini tidak akan ditemukan air. Bukan daerahnya berpasir ya, seperti gurun di benua Asia kemarin, tapi ini benar-benar kering tempatnya. Tidak ada pasirnya, tidak ada tanah, tidak lembab, benar-benar tempat terkering. Nah, itu adanya di Gurun Atacama di negara Chili. Nah, yang kalian ketahui juga, benua Amerika punya ngarai terbesar di dunia yang bernama Grand Canyon, terdapat di Arizona. Seperti benua Asia yang punya pegunungan Himalaya, benua Amerika juga punya wilayah pegunungan, yaitu pegunungan Andes. Dengan puncak tertingginya di benua Amerika ya, puncak tertingginya bukan di dunia, yaitu Gunung Aconcagua. Kalau kemarin puncak tertinggi di dunia adanya di benua Asia, yaitu Mount Everest. Kalau di Amerika hanya tertinggi di benua Amerika, namanya Gunung Aconcagua. Bagaimana iklim di benua Amerika? Iklim di benua Amerika dibagi menjadi 4 iklim utama. Yang pertama ada iklim kutub. Ciri dari iklim kutub ini, musim dinginnya rentang waktunya lebih panjang daripada musim panas. Terdapat di utara benua Amerika. Yang kedua ada iklim subtropis. Iklim subtropis ini iklim yang terkenal karena iklim ini mempunyai 4 musim. Musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim salju. Yang ketiga ada iklim tropis. Sama seperti di benua Asia, benua Amerika juga punya iklim tropis. Cirinya adalah memiliki curah hujan yang tinggi. Dan yang terakhir punya iklim gurun. Gurun Atacama itu merupakan salah satu wilayah yang punya iklim gurun. Cirinya adalah iklimnya mengalami perubahan suhu yang tidak stabil karena dia berada di balik pegunungan. Penduduk di benua Amerika, jumlah penduduknya itu ada sekitar 953,7 juta jiwa. Penduduknya dibagi menjadi 3 bagian. Ada penduduk asli, penduduk pendatang, dan penduduk campuran. Penduduk aslinya adalah penduduk Eskimo dan Indian, berkulit hitam ya. Nah, penduduk pendatangnya berasal dari ras Negroid yang berasal dari benua Afrika,
ras Mongolia yang berasal dari benua Asia, dan ras Kaukasoid yang berasal dari Eropa. Mereka mendatangi benua Eropa dan menjadi penduduk di benua Amerika, maka disebut sebagai penduduk pendatang. Lalu yang ketiga ada penduduk campuran, di mana penduduk asli dan penduduk pendatang menikah dan akhirnya menjadi ras suku campuran. Oke, agama terbanyak di benua Amerika adalah Katolik Roma. Kita lanjut ke benua yang ketiga, yaitu benua Eropa. Seperti yang kalian ketahui, benua Eropa merupakan awalnya dinamakan benua Eurasia, Eropa Asia, karena memang benua Eropa dan benua Asia satu-satunya benua yang punya perbatasan darat. Kalau benua yang lain kan dibatasi dengan laut, kalau benua Eropa berbatasan darat dengan benua Asia. Itulah kenapa di benua Eropa mempunyai dua negara yang beririsan dengan benua Asia, yaitu Turki dan Rusia. Turki punya satu negara dengan dua ibu kota, Istanbul dan Ankara. Lalu Rusia satu lagi. Kenapa Rusia bisa punya wilayah di benua Eropa dan benua Asia? Karena Rusia merupakan negara dengan wilayah terluas di dunia. Bagaimana keadaan alam di benua Eropa? Seperti di benua-benua yang lain, benua Eropa juga punya pegunungan. Pegunungannya namanya Pegunungan Alpen, dengan puncak tertingginya namanya Gunung Mount Blanc. Yang kedua, benua Eropa punya Pegunungan Ural. Pegunungan Ural ini yang membatasi antara Eropa dan Asia. Jadi benua Eropa dan benua Asia dibatasi oleh Pegunungan Ural. Nah, yang terbanyak ya di benua Eropa adalah aliran sungai dan dataran rendah. Itulah kenapa di benua Eropa salah satu hasil terbaiknya adalah ikan haring yang berasal dari berbagai macam sungai yang ada di benua Eropa. Oke, ada 5 sungai yang bermuara ke berbeda tempat. Yang pertama ada sungai yang bermuara ke Laut Tengah. Itu ada Sungai Ebre, Sungai Rhone, dan Sungai Po di daerah Spanyol, Prancis, dan Italia. Yang kedua ada sungai yang bermuara langsung ke Samudra Atlantik, yaitu Sungai Loire, Prancis, Sungai Guadiana di Portugal. Yang ketiga, ada sungai yang bermuara ke Laut Utara, yaitu Sungai Elbe di Jerman dan Sungai Vistula di Polandia. Yang keempat, sungai yang bermuara ke Laut Kaspia, itu adalah Sungai Volga yang terdapat di Italia yang menjadi sungai terpanjang di benua Eropa. Terakhir, sungai yang bermuara ke Laut Hitam, yaitu Sungai Donau di Rumania. Oke, penduduk di benua Eropa, kalau tadi di benua Amerika 942 juta jiwa, kalau di benua Eropa jumlahnya 742,4 juta jiwa. Sebagian besarnya itu merupakan ras Kaukasoid atau berkulit putih dan berambut pirang. Sebagian besar ya penduduk di benua Eropa. Nah, penduduk aslinya ini dibagi menjadi 5 suku bangsa. Suku bangsa pertama namanya suku bangsa Nordik, bermata biru dan berambut sangat pirang. Nah, dia itu berada di negara Jerman dan Belanda. Yang kedua ada suku bangsa Alpina. Suku bangsa Alpina cirinya bermata coklat dan berambut pirang. Orang-orang di negara Prancis, Swiss, dan Belgia. Yang ketiga ada suku bangsa Mediteran. Suku bangsa Mediteran bermata coklat dan berambut hitam bergelombang. Adanya di negara Italia, Yunani, dan Spanyol. Yang keempat suku bangsa Slavia. Suku bangsa Slavia merupakan suku bangsa yang mempunyai ciri-ciri bermata abu-abu biru, berambut pirang keputihan, berasal dari negara Bulgaria, Rusia, dan Slovakia. Terakhir adalah suku bangsa Dinara, cirinya adalah berambut gelap, berada di negara Rumania. Bagaimana dengan agamanya? Agamanya di benua Eropa, pemeluk terbanyaknya adalah Katolik Roma. Yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Ortodoks, yang keempat adalah Yahudi. Pemeluk Yahudi terbanyak terdapat di negara Rusia yang ada di benua Eropa. Oke, selesai ya pembelajaran kita terkait benua Amerika dan benua Eropa. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya benua Afrika, benua Australia. Setelahnya kita akan bahas flora fauna dan kalau ada waktu kerjasama internasional dunia. Kalian harus tetap semangat, fokus dan belajar selalu. Jangan lupa ibadah dan tilawah dan hafalannya. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian cermati, dan bisa kalian telaah lebih lanjut dengan membaca di buku paket yang telah disediakan oleh sekolah. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.